Dokter mengatakan bahwa kepala Ji-hye ada pendarahan di otak dan itu cukup serius dan untuk sekarang mereka hanya bisa berdoa agar Ji-hye diberi kesembuhan. Singkat waktu bisa kita lihat di sini Doraik begitu shock. Dia juga menanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi kepada si CEO. Di kantor polisi, Sena tengah diinterogasi karena detektif mengetahui pada malam hari kejadian sebelum Jae-hee kecelakaan, dia sempat menelpon Sena, tetapi sayangnya Sena tidak menjawab telepon itu. Di sini detektif juga mengatakan Jae-hee juga sempat menelpon Do-raik dan hanya si CEO Gom saja yang mengangkat teleponnya, sedangkan Sena dan Do-raik tidak menjawab. Dan pada akhirnya Sena jujur mengatakan dia juga sempat menerima voicemail atau pesan suara gitu, dan pada saat itu mereka langsung mendengarkan di mana Jae-hee mengatakan pada malam hari kejadian sebelum Wosong meninggal, dia sempat menelpon Wosong di waktu subuh. Tetapi anehnya tiba-tiba ada handphone yang berdering dan itu arahnya dari taman. Tetapi Jae-hee tidak curiga sama sekali hari itu dan dia melanjutkan untuk pergi ke kamarnya. 있지. 근데 이상하잖아. 예, 그니까 Keesokan paginya, Sena dan juga Chung Ji langsung pergi ke taman yang dimaksud oleh Jae-hee. Pada saat itu, Chung Ji mengatakan kenapa Sena masih menangani kasus dari Do-raik, sedangkan Do-raik bukanlah klien dari Sena lagi. Kemudian Chung Ji teringat perkataan Sena di masa lalu bahwa jangan berlarut-larut dengan kehidupan di masa lampau karena nanti kamu bisa akan ketinggalan. Dan itulah bisa mengubah kehidupan Chung Ji karena dia sudah bolak-balik masuk penjara. Dan untuk terakhir kalinya Sena sempat menasehati dan setelah mendengar dari nasihat Sena, akhirnya Chung Ji pun mau berubah. Tetapi sayangnya giliran Sena lah sekarang yang tidak bisa terlepas dari masa lalu. Setelah mendengar hal itu, Sena hanya bisa terdiam. 그때까지는 수사를 보류하고 만약 사망하면 Dan di sini kita lebih terkejut lagi. Ternyata Ji-hye meninggalkan surat wasiat yang berisi dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh Wosong. Oleh karena itulah dengan adanya pernyataan dari Ji-hye, maka investasi untuk Do-raik sementara akan ditunda sampai dia terbangun. Di sini tentu saja si ayah meminta agar Kwak terus bekerja lebih keras agar bisa memenjarakan Do-raik. Jika berhasil mereka akan memasuki dunia politik karena pada saat ini si ayah mengatakan Do-raik ini tuh kan mantan dari si Hae-jo. Hae-jo ini gak suka ayahnya berhubungan dengan Do-raik. Nah, kalau mereka memasukkan Do-raik ke penjara, tentu saja si ayah Hae-jo ini tuh akan senang dan memberi mereka jabatan di dunia politik. 실수를 저지르고 말았습니다. 최재입니다. Do-raik juga tidak kalah syoknya setelah mendengar pernyataan dari Ji-hye yang mengatakan bahwa dialah orang yang telah membunuh Wosong dan dengan kematiannya pada saat ini semoga orang-orang bisa memaafkannya. Tetapi untungnya Ji-hye masih selamat. Sebenarnya masih banyak sekali keanehan dalam kasus Ji-hye ini dan pada akhirnya disinilah Do-raik yang pada saat itu sudah terbangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, Do-raik juga melihat ada Sena di sampingnya. Dia sempat mengelus kepala Sena dan pada akhirnya Sena pun terbangun, tetapi Do-raik sudah ada di luar. 도저히 어디로 가야 할지 모르겠어서 Do-raik mengatakan dia tidak ada tempat tujuan, dia hanya berjalan dan pada akhirnya berakhir di tempat Sena. Do-raik juga mengatakan saat ini publik pasti sangat fokus terhadap Ji-hye karena Ji-hye sudah mengaku sebagai pembunuhnya. Sena mengatakan mereka akan mencari tahu apapun itu dan untungnya saat ini kasus dari Do-raik ditutup, tetapi Do-raik menambahkan dia tidak peduli akan hal itu, dia hanya peduli tentang kebenaran yang ada di balik kasus ini dan siapakah orang yang telah membunuh Wosong. Di kejaksaan tentu saja jaksa Kwak udah dicerca habis-habisan oleh wartawan dan saat dia memasuki gedung dia mendengar koleganya yang menggosipinya. Pada saat itu si kolega mengatakan jaksa Kwak ini terlalu fokus dengan satu pelaku dan dia tidak mengindahkan adanya barang bukti lainnya. Oleh karena itulah mereka menganggap jaksa Kwak ini tidak profesional dan bisa aja saat ini karirnya akan tamat. 그래도 억울한 피해자나 사랑하거든. 나 개업도 힘들겠는데? 어떻게 돼? Ini CEO Gem ini benar-benar sakit sih guys. Baru aja Ji-hye kecelakaan dan Do-raik terlepas dari tuduhan pembunuhan. Dia pengen Do-raik agar segera comeback sebagai idol lagi. Dan itu benar-benar gak masuk akal gitu kan. Sampai si asisten jangan dulu. Dan di sini si CEO Gem ini aku gak minta pendapat kamu. Dan asisten juga gak bisa melawan karena dia adalah bosnya. 제이가 마지막으로 있었던 곳이 어디?
Dan disinilah mereka berdua sekarang di TKP saat Jihye kecelakaan. Tentu saja pada saat itu Doraik meminta agar Sena tidak turun, tetapi Sena bandel dan akhirnya Doraik pun segera menggenggam tangan Sena agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah mereka sampai di bawah, tentu saja masih banyak kejanggalan guys, karena jika Jae-hee ingin berniat bundir, dia pasti gasnya tuh bakal gaspol banget dan pasti mobilnya jatuh ke jurang. Sedangkan di posisi mobil Jae ini tuh enggak, masih agak di pinggir gitu guys, dan itu pasti sangat mencurigakan. Dan di dalam mobil bisa kita lihat Haejo tengah menelpon Doraik dan di sini dia juga terlihat sangat khawatir. Mbak Haejo nggak tahu aja Doraik lagi bersama Sena. Di kantor kepolisian, detektif juga merasa ada yang aneh dengan kasus ini, tetapi rekannya mengatakan ini mah udah biasa polanya pak, nggak usah dipikirin. Kemudian kita kembali lagi kepada Sena dan Doraik yang akan pergi ke tempat hotel terakhir dari Jae-hee menginap. Mereka langsung menanyakan ke si resepsionis, dia mengatakan bahwa pada malam hari itu si mbak-mbak ini yang menjaga. Tetapi Jae-hee datang tanpa ada reservasi, dia langsung booking di hotel tersebut dan kelihatannya Jae-hee ini tuh kayak murung banget, sedih, kayak banyak pikiran. Bahkan si mbak-mbaknya juga mau minta tanda tangan gak jadi gitu kan, karena situasi yang tidak mendukung. Di sisi lain Mbak juga mengatakan kepada Doraik apakah dia baik-baik saja. Mbak juga menguatkan Doraik bahwa jangan terlalu berlarut dalam kesedihan karena masih banyak kok fans yang mendukung Doraik. Mendengar hal itu tentu saja Doraik begitu bahagia. 연고가 있었던 것도 아니고. 근데 오빠. Dan akhirnya setelah mereka bertanya-tanya alasan apa Jae-hee pergi ke tempat ini, ternyata adalah alasan di mana ini adalah tempat konser pertama mereka. Kalian masih ingat guys waktu pas mereka lagi dangdut-dangdutnya, dan itu adalah tempat yang berdekatan dengan hotel. Dan tentu saja Jae-hee pasti mengenang kisah masa sulit mereka, walaupun pada saat itu mereka tengah sulit, tetapi kekompakannya masih sangat erat, berbeda saat mereka sudah sukses terpecah belah. Kemudian pada saat itu Doraik juga mengatakan mereka memiliki tempat rahasia di dekat sini, dan Doraik pun membawa Sena. Pada saat itu Sena begitu terkejut karena tempat rahasia itu adalah sebuah pohon dan nanti akan digantungkan kayak ke permohonan gitu guys. Setelah mencari-cari, akhirnya Doraik berhasil menemukan permohonan mereka setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan benar saja pada saat itu mereka melihat ada catatan dari Jae-hee di belakang bahwa Yongbin, Songwoo, Doraik, dan juga Jae-hee akan satu untuk selamanya. Itu artinya Jae-hee pasti singgah sebentar sebelum mereka pergi. Di sini Doraik juga sempat menuliskan keinginannya dan dia meminta agar Sena tidak melihat. Setelah selesai menuliskan semua permohonannya, akhirnya mereka pergi dan bisa kita lihat tulisan dari Doraik adalah semoga orang yang kusayangi bahagia dalam kenanganku. 부장님이 다 말씀하셨는데. Kembali lagi kepada Jaksa Kwak, dia melihat ada keanehan dari laporan Doraik dan juga Jae-hee, dan ternyata mereka mengkonsumsi obat yang bernama triotoric gitu guys. Pokoknya kita sebut aja obat tri gitu ya. Di sini dokter mengatakan jika obat tersebut di luar negeri baik pun di Korea itu adalah obat yang umum dan itu biasanya diresepkan oleh psikiater untuk depresi gitu guys. Dan terlihat di sini mereka mengkonsumsinya agak berlebihan dan itu bisa membuat efek samping ketiduran. Tetapi efeknya nggak langsung membuat kita ketiduran, melainkan sekitar 10-20 menit, dan itu juga harus dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, setidaknya 20 butir. Setelah mendengar semua percakapan itu, tentu saja Jaksa Kwak langsung menelpon para koleganya dan meminta semua orang dikumpulkan, kemudian akan menginvestigasi kasus ini dalam keadaan tidak resmi. 저기 어디? Karena terlalu lama di tempat wisata itu, mereka pun terkunci dari luar. Akhirnya Doraik meminta Sena menemaninya untuk mencari udara segar, dan di sini Doraik merasa free gitu kan, karena sudah lama dia tidak berjalan-jalan dan tidak ada orang di sekelilingnya. Setelah itu mereka pun duduk melihat Sena kedinginan. Doraik langsung memberinya jaket, dan saat itu Doraik menyadari bahwa Sena adalah orang yang pernah ia temukan. Di sini kita mengetahui guys, kenapa Doraik tahu, karena dari
topi merah yang Doraik temukan dari rumahnya. Dan akhirnya Doraik pun sadar bahwa itu adalah topi miliknya semasa remaja dulu. Kemudian di sini Doraik mengatakan pada saat itu dia lagi sulit-sulitnya, di mana ibunya hanya mendatangi Doraik saat ada uang saja dan tidak peduli anaknya sakit ataupun tidak, ibunya hanya butuh uang kemudian pergi. Setelah itu Doraik remaja pun kembali mengamen di pinggir jalan. Dia melihat ada sekelompok bocil yang membuang koin kepadanya dan dia baru bertanya gitu kan, untuk apa aku hidup jika hanya bisa diremehkan orang. Dan saat itu Doraik ingin mengakhiri hidupnya. Setelah duduk di pinggir pantai, Doraik melihat Sena yang lebih kacau daripada hidupnya dan Doraik remaja pun mengikuti Sena sampai pada akhirnya Sena ingin melakukan aksi bundir. Untungnya saat itu Doraik mempunyai inisiatif untuk menghibur Sena dan bernyanyi di dekatnya, dan itu adalah momen yang sangat berharga bagi Doraik karena pada akhirnya dia bisa menyentuh hati satu orang dan itu bisa membuat Doraik sampai bertahan sejauh ini. Setelah menceritakan hal itu, Doraik juga sempat meminta maaf karena dia tidak mengenali Sena. Dan di sini Doraik mengatakan kenapa Sena pada hari itu begitu terpuruk. Akhirnya Sena menceritakan kisahnya di mana pada hari itu dia mendapat kabar ayahnya telah meninggal dunia dalam kondisi bundir. Ayahnya difitnah telah membunuh orang tetapi tidak ada bukti dan sayangnya ayahnya pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan setelah mendengar kabar ayahnya meninggal, tidak lama dari situ ibu Sena juga ikutan meninggal. Oleh karena itulah itu adalah hari yang begitu menyakitkan bagi Sena karena selama ini Sena hidup dalam kedua orang tua yang utuh, tiba-tiba dunianya hancur begitu saja. Dan di sini Doraik mendengar semua cerita Sena, tentu saja dia ikut prihatin. Doraik mengatakan kepada Sena, terima kasih karena telah ada di sisiku saat aku tengah hebat-hebatnya dan terima kasih juga ada di sisiku saat aku tengah terpuruk, dan Sena hanya bisa tersenyum. Sena juga menambahkan dia begitu bahagia saat mengetahui Doraik debut karena dia sangat mencintai Doraik sebesar itu. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja Doraik begitu tersentuh. Sena juga menambahkan Doraiklah teman yang menemaninya saat terpuruk dan bisa sekuat sekarang. 거기서 뭐 하셔요? 핸드폰을 하든지. Di tengah-tengah itu tiba-tiba datang Pak Sapam dan saat ini Sena begitu terkejut karena pada akhirnya salah satu saksi mau membuka suara. Akhirnya mereka kembali lagi ke hotel dan di sini kita sebut saja Pak Putra gitu ya guys. Pak Putra mengatakan pada saat itu dia mau bebersih kamar di sebelah Jehi dan dia tidak sengaja mendengar Jehi tengah bertengkar dengan seseorang yang ada di telepon. Tetapi si Pak Putra mengungkapkan dia dengan jelas mendengar bahwa orang itu adalah CEO. Pak Putra juga mengatakan bahwa Jihi berbicara, apa gunanya kamu mengetahui aku dan jangan pernah datang ke sini. Dan setelah mendengar semua percakapan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menemui Seogum dan bertanya secara langsung biar nggak ada fitnah kan. Dan di sini Sena juga terbayang akan perkataan dari bosnya yang mengatakan bahwa Seogum ini bukanlah orang yang dapat dipercaya. 대표님, 이 중에 정서를 분석해본 자료입니다. Sebelum pergi tentu saja Doraik ingin menjernihkan pikirannya karena dia tidak menyangka Wosong memberi suap kepada orang lain. Setelah itu tentu saja Sena langsung bertanya kepada Seogum apakah benar pada malam hari kejadian mereka bertengkar dan kenapa Seogum berbohong kepada pihak kepolisian bahwa malam hari itu mereka baik-baik saja. Akhirnya Seogum mau menjawab semua pertanyaan dari Sena tetapi ada konsekuensinya di mana setelah ini pasti Doraik akan sakit hati dan apakah dia siap menerima fakta yang akan dikeluarkan dari mulut Seogum. Dia juga menambahkan kepada Doraik bahwa Wongsong bukanlah sebaik yang Doraik pikir selama ini. Dan saat itu Seogum bertanya lagi, apakah Doraik siap untuk mengetahui semua kebenarannya? Dan di sini Doraik bilang siap. Dan pada akhirnya guys, episode ini telah selesai. Kita tunggu ya guys pernyataan dari Seogum di Senin depan.